pagelaran olahraga nasional yang akan dilangsungkan di Papua pada tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021 ini, yaitu Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021. Papua ini memang ingin memberikan sesuatu cerita yang berbeda tentang Papua lewat ajang Pekan Olahraga Nasional. Saya kira nanti hasilnya atau outputnya itu akan terlihat ketika para atlet hadir di Papua, ofisial dan sebagainya, dan juga ketika mereka kembali ke daerah asal mereka, itu baru akan ada muncul baru tentang Papua yang mungkin selama ini tidak banyak kita di luar Papua itu menerima cerita-cerita tentang Papua atau fakta realita tentang Papua. Saya tertarik sekali karena dampak PON 20 terhadap infrastruktur, ekonomi, dan atlet yang digagas oleh sahabat-sahabat sekalian pada hari ini memiliki catatan penting khususnya bagi Papua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau berbicara tentang nasionalisme, tentang Papua adalah bagian dari NKRI, itu adalah final. Ya, Pak Gubernur pun sudah selalu menyampaikan hal itu kepada publik bahwa di dalam hati beliau masih terjahit dengan rapih bendera merah putih, gitu ya. Jadi image tentang pimpinan Papua itu clear dalam konteks nasionalisme. Nah, sahabat-sahabat sekalian, proses Papua menjadi tuan rumah PON ini prosesnya cukup panjang, dan saya merupakan salah satu dari tim kecil yang dibentuk pada tahun 2013 untuk mempersiapkan Papua menjadi tuan rumah PON ke-20 tahun 2020 waktu itu, sebelum pandemi ya. Karena itu kita melakukan roadshow dalam rangka memberikan keyakinan bahwa Papua juga merupakan bagian dari Indonesia yang siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Mengapa demikian? Karena Bapak Gubernur Papua pada saat itu memiliki sebuah pandangan visioner bahwa kalau tidak dilahirkan atau tidak direbut atau tidak dikomunikasikan Pekan Olahraga Nasional itu hadir di Papua, maka pembangunan infrastruktur misalnya, pembangunan sarana olahraga itu tidak akan pernah terjadi secara luar biasa begitu di tanah Papua. Keyakinan beliau inilah yang kemudian diberikan kepada kami semua, tim saat itu tidak lebih dari 9 orang, untuk mari keliling Indonesia untuk memacu agar Papua ini menjadi tuan rumah PON tahun 2020. Mengapa? Karena sejak mulai ditetapkan menjadi tuan rumah PON pada tahun 2014 lalu, itu Papua sudah mulai melakukan gerakan pembangunan. Dampak daripada pembangunan sarana olahraga itu banyak sekali, luas sekali. Misalnya di kawasan venue, itu pasti ada penambahan kawasan-kawasan di lingkungan venue tersebut. Yang kedua, infrastruktur di seputaran venue itu pasti dibangun, sehingga konektivitas infrastruktur itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pembangunan venue olahraga. Jadi akhirnya dia menyeluruh nih bangunannya. Nah, sehingga semua olahraga, semua tahapan, semua cabang olahraga yang dibangun venue-venue-nya di semua daerah, yang kali ini di Papua itu ada 29 kabupaten kota. Tetapi Pekan Olahraga Nasional kali ini dibagi dalam 4 klaster. Ada klaster di Mimika, Kabupaten Mimika, ada klaster yang terdapat di Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Kemudian ada klaster di Merauke, negeri paling ujung, paling timur di Nusantara. Karena ada 4 klaster, sehingga dampak dari pembangunan infrastruktur yang diakibatkan karena pelaksanaan PON di tanah Papua, akselerasi pembangunan ini berjalan sangat cepat, sehingga boleh saya katakan beberapa contoh saja dampak PON pada infrastruktur. Ini sangat luar biasa. Stadion Lukas NMB ini, stadion termegah inilah, pokoknya di wilayah timur atau mungkin nomor 2 setelah GBK inilah. Dampak PON pada infrastruktur, ini ada contoh misalnya, terjadi pembangunan 35 ruas jalan alternatif, lalu 15 tower rumah susun, kemudian hampir 3-5 kampung-kampung harapan. Semua terbangun dalam rangka membackup daripada infrastruktur atau daripada venue olahraga, sehingga pembangunan infrastruktur pun turut serta dibangun. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa kita membangun venue olahraga, kemudian jalannya tidak ada. Ini tidak bisa. Sehingga pembangunan itu bersifat komprehensif dari semua kawasan yang ada. Dampak-dampak infrastruktur misalnya, ini terjadi sangat luar biasa di 4 klaster kawasan pembangunan venue olahraga.
Nah, karena pembangunannya ini dia berjalan bersamaan, sehingga hal yang dirasakan oleh masyarakat pun sangat luar biasa. Nah, yang kedua misalnya dampak kepada atlet. Dengan adanya PON di Papua, maka regenerasi atlet di Papua ini berjalan begitu nyata. Kita bisa lihat misalnya nanti waktu saat Bapak Gubernur Papua melepas kontingennya, beliau sampaikan bahwa akan lahir Boas Solosa yang baru, akan lahir Lisa Rumbewas yang baru, atau Karol Renwalin yang baru gitu ya. Jadi regenerasi terhadap atlet Papua itu berjalan sangat luar biasa. Ternyata bukan hanya Papua, karena Papua pun tidak bisa menjadi atau jumlah atletnya menjadi maksimal kalau tidak ditopang oleh atlet-atlet luar Papua yang ingin bergabung dalam Provinsi Papua atau bergabung dalam kontingen Papua untuk menuju PON 2021 nanti ini. Di samping ada regenerasi atlet, maka akan ada kesejahteraan bagi atlet. Saya kira kalau Papua, itu kemarin disampaikan oleh Gubernur Papua bahwa satu medali emas itu akan diberikan bonus 1 miliar. Wah, 1 miliar kalau di kita mahasiswa itu sudahlah, nggak bisa dihitung ya. Tapi ada semangat bagi para atlet itu untuk kemudian berjuang, in fight betul dalam rangka bagaimana memberikan prestasi. Karena mereka bisa meningkat kesejahteraannya sebagai atlet apabila prestasi yang diberikan itu sangat luar biasa kepada daerah atau cabang olahraga yang dibinanya atau digelutinya. Setelah dampak ekonomi, dampak pembangunan infrastruktur terjadi, ini geliat daripada ekonomi masyarakat di seputaran kawasan klaster PON itu juga terjadi, bahwa sektor ekonomi akan menggeliat selama pagelaran event olahraga apapun. PON 20 termasuk bagian daripada itu, baik itu kepada atlet. Kemudian sarana pertandingnya juga menjadi meningkat. Namun ini juga merupakan bagian daripada ajang promosi kota-kota di Papua agar semakin dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kalau selama ini masyarakat hanya kenal misalnya Merauke, dari Sabang sampai Merauke karena masuk dalam data nasional, ini masyarakat akan mengenal namanya Timika. Masyarakat akan mengenal namanya kota Kabupaten Jayapura. Tapi di sisi lain akan muncul juga masyarakat akan mengenal budaya-budaya lokal yang ada di Papua yang jumlah sukunya 200 lebih, jumlah bahasanya 200 lebih, tetapi ada satu bahasa yang menyatukan semua suku dan bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Jadi jangan heran kalau orang Papua itu dalam berkomunikasi bahasa Indonesia sangat baik. Karena itu merupakan bahasa persatuan yang bisa menyatukan semua kawasan dan semua suku-suku yang ada di Papua. Kemudian saya ingin sampaikan juga bahwa ada dua dampak ekonomi yang bisa dirasakan begitu cepat. Yang pertama adalah jangka pendek. Saya kira ini semua bisa merasakan nanti, apalagi yang hadir di tanah Papua misalnya, yaitu misalnya penjualan konsumsi, hunian penginapan, transportasi massal, penjualan merchandise, kemudian lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru ini banyak sekali. Ada sebuah kisah yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ketika bantuan pemerintah pusat, Menteri Perhubungan mengirim ratusan bus ke klaster Mimika untuk digunakan sebagai alat transportasi atlet, para supir bus itu yang dibawa itu membawa beras sendiri, membawa kompor gas sendiri, membawa alat masak sendiri. Karena di benak mereka, para supir bus ini, bahwa Papua itu masih hutan, sehingga harus masak sendiri, ya, membawa orang akan berolahraga di tengah-tengah hutan, gitu. Tapi apa buktinya? Ketika mereka tiba di Timika, panitia diberikan ruang yang begitu besar, diberikan penginapan di hotel yang bagus, kemudian makanan yang begitu lezat dan enak, mereka tinggalkan itu apa yang mereka bawa. Mereka sampaikan, kami salah menilai tentang Papua. Ternyata Papua ini sudah merupakan bagian kota yang tersembunyi di tengah hutan. Nah, begitu. Jadi ada cerita-cerita baru yang muncul, yang hadir bukan saja ya yang diinformasikan oleh tokoh-tokoh, tetapi lahir dengan sendirinya yang diinformasikan oleh sahabat-sahabat pekerja jasa, misalnya para sopir bus tersebut. Nah, yang berikut ada tentang jangka panjang. Saya sampaikan tadi promosi wilayah, promosi wisata, promosi budaya, kemudian promosi hasil-hasil budaya lokal yang kemudian bisa dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya kira ini adalah kesempatan bagi semuanya masyarakat Indonesia bahwa kalau selama ini memandang Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, maka ajang PON inilah salah satunya bisa kita saksikan bersama-sama informasi-informasi baru yang akan muncul yang diberikan oleh Papua kepada Indonesia. Karena bagi Papua, kalimat torang bisa, ya, torang bisa itu artinya kita bisa. Kita bisa ini bukan hanya Papua yang bisa, tetapi Indonesia juga bisa,
dan seluruh masyarakat di Indonesia juga bisa melihat bahwa Papua adalah bagian yang memang betul tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah wilayah yang menyeramkan, sebuah wilayah yang belum maju, sebuah wilayah yang masih terbelakang, tetapi akan muncul kisah baru bahwa Papua itu ternyata bagian yang bisa membuktikan kepada semua orang bahwa Papua adalah daerah yang sudah bisa memperoleh perhatian khusus dari kita semua. Jangan takut ke Papua. Presiden, Kapolri, kemudian Panglima TNI, Gubernur Papua, semuanya menyatakan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua aman. Datang dan saksikan, kemudian kembali dengan kisah-kisah dan cerita-cerita yang baru dari tanah Papua. Ada hal-hal yang lucu, ada hal-hal yang unik, ada hal-hal yang luar biasa yang bisa sahabat-sahabat dapatkan dari siapa saja yang hadir di Papua dalam rangka mengikuti dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di tanah Papua. Masalah siapa yang juara itu adalah proses yang terjadi di lapangan. Kalau bukan Papua nomor 1, ya berarti Jakarta nomor 2, gitu kan? Kalau bukan Jawa Barat nomor 2, ya Papua nomor 1, begitu. Pokoknya polanya begitu aja lah. 2, bukan 2-1, ya.